tersangka mendatangi korban yang sedang bersembunyi di samping rumah Sahadi. Jadi si tersangka ini sebelumnya sudah membawa si korban ke rumah saudara Sahadi. Kemudian atas permintaan tersangka mengajak korban untuk membeli snack dengan minuman ale-ale sekitar 30 meter dari rumah yang ada rumah saudara Sahadi. Kemudian sekitar pukul 21.20 WITA, tersangka dengan korban berjalan menuju warung. Kemudian tersangka memberikan uang kepada korban agar membeli snack dan minuman ale-ale. Setelah membeli snack dan minuman ale-ale, tersangka bersama korban berjalan melewati belakang panggung pesta. Kebetulan di situ ada acara pesta pada malam hari. Kemudian tersangka membawa korban menuju pohon mangga. Setelah berada di bawah pohon mangga, tersangka bersama korban duduk sambil berbincang-bincang. Kemudian berselang 40 menit kemudian tersangka melihat saudara saksi Muhammad Poi alias MP, kakek daripada tersangka. Kemudian tersangka menyuruh korban berdiam di bawah pohon, lalu datang menghampiri saksi MP. Jadi si pelaku ini mengatakan kepada si korban ini untuk diam di sini. Selanjutnya si pelaku ini datang menghampiri saksi MP, yaitu kakek daripada si pelaku. Kemudian si kakek dari pelaku ini menanyakan kepada tersangka dengan kalimat, "Deis di mana?" Si korban ini menanyakan kepada si pelaku ini, "Si Deis di mana?" Kemudian si pelaku ini menjawab tidak tahu. Dan setelah 15 menit kemudian saksi Muhammad Poi pergi pulang ke rumah, sedangkan tersangka bersama korban kembali ke lokasi tersebut. Kemudian pada pukul 22 WITA, tersangka RP ini kemudian mengajak korban untuk pergi ke warung lagi. Jadi setelah dari pohon mangga tadi mengajak ke warung lagi untuk bersembunyi di samping warung, karena teman-teman korban datang ke rumah tersangka untuk mencari si korban. Kemudian mereka melihat teman-teman korban sedang bercerita dengan istrinya, ketemu di jalan, kebetulan istrinya ini mencari korban. Kemudian istrinya ini dalam keadaan menangis, dan beberapa menit kemudian teman-teman korban kembali melewati jalan depan warung, namun tersangka bersama korban bersembunyi. Setelah 20 menit kemudian, tersangka mengatakan kepada korban agar tetap bersembunyi di samping warung. Lalu tersangka pulang ke rumah bertujuan untuk mengecek istrinya dari luar jendela. Setelah mengecek istrinya, tidak ada. Tersangka kembali mengajak korban pergi ke bawah jembatan yang tidak jauh dari rumah korban. Jadi antara rumah dengan jembatan itu kurang lebih sekitar 20 meter. Jadi si tersangka ini membawa korban ke bawah jembatan situ. Kemudian pada pukul 23 WITA, setelah berada di bawah jembatan, korban mencium tersangka. Kemudian tersangka berbalik mencium korban di arah pipi kiri dan kanan serta jidat korban. Setelah pukul 23.50, tiba-tiba saksi FP, ini saksi dari adik pelaku, berteriak dari atas jembatan dengan kalimat, "Kakak di mana Hana?" Namun saat itu tersangka dan korban hanya diam, dan setelah sudah tidak ada suara lagi dari atas jembatan, tersangka ini mengajak, setelah dari bawah ini dia mengajak si korban ini pergi ke kebun milik saudara saksi MP. MP ini adalah kakek daripada si pelaku.
Kemudian si tersangka menyuruh korban membungkuk, kemudian tersangka ini mengangkat rok yang digunakan oleh korban, kemudian tersangka menurunkan celana dalam korban. Selanjutnya tersangka memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban selama kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit, dimasukkan ke dalam kelamin perempuan sehingga mengeluarkan cairan berupa sperma. Setelah itu pada pukul 00 WITA tersangka bersama korban menuju area mangrove. Jadi dari lokasi yang dilakukan cabul itu, persetubuhan itu, kurang lebih 100 meter dari lokasi tersebut menuju area mangrove. Setibanya tersangka bersama korban di area mangrove, terjadi perbincangan antara tersangka dengan korban. Kemudian setelah 30 menit sudah masuki pukul 00.30 WITA, tersangka ini mengajak korban berhubungan badan kembali dan memaksa berhubungan badan yang kedua kali. Namun saat itu korban menolak ajakan tersebut, dan korban mengatakan kepada tersangka akan memberitahukan kepada orang tua korban. Setelah mendengar hal tersebut, tersangka langsung duduk di atas dada korban sambil kedua tangan korban dijepit menggunakan kedua lutut kaki tersangka, dan setelah itu tersangka mengambil kayu lalu memegang dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang leher korban. Setelah itu tersangka menusuk leher sebelah kanan korban, kemudian menusuk kembali di leher sebelah kiri korban. Kemudian tersangka berdiri dan menusuk kemaluan korban dengan menggunakan kayu. Setelah melihat korban sudah meninggal, lalu tersangka melucuti celana dalam korban yang penuh dengan darah, lalu memasukkan ke dalam kantong sweater milik tersangka. Jadi tersangka menggunakan baju sweater, kemudian celana dalam daripada si korban dimasukkan ke kantong sweater yang digunakan oleh tersangka. Setelah itu tersangka memegang kedua kaki korban lalu menyeretnya ke arah perahu yang berada di pinggiran muara kurang lebih sekitar 20-30 meter dari TKP pembunuhan. Kemudian setelah sampai di perahu, tersangka mengangkat tubuh korban ke atas perahu. Kemudian tersangka mendayung perahu selama kurang lebih 20 menit. Lalu tersangka membuang baju sweater dengan yang berisikan celana dalam milik korban yang sudah diikat dengan batu. Jadi diikat dengan tali, kemudian diikat batu sehingga masuk ke dalam. Pada saat dibuang ke laut itu, bajunya itu tenggelam. Kemudian tersangka mendayung kembali kurang lebih 100 meter dari lokasi pembuangan baju. Kemudian tersangka membuang korban di laut. Setelah itu korban kembali dengan menggunakan perahu dan kembali ke rumah sampai dengan jam 02.24 WITA. Dan saat berada di rumah, istri tersangka bertanya, "Adik saya sudah ada?" Lalu tersangka menjawab, "Belum ada." Kemudian tersangka berbaring dan tidur bersama istrinya. Kemudian telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak kurang lebih 15 orang termasuk tersangka. Kemudian hasil visum dari rumah sakit, dari Puskesmas Paguyaman Pantai pada saat ditemukan, kemudian dilakukan visum awal. Kemudian barang bukti yang ditemukan yaitu baju milik korban, kemudian
baju milik tersangka, celana pendek warna hitam, kemudian ada baju jersey, kemudian ada baju kaos warna coklat, karena pada saat malam itu dia berganti pakaian, 3 kali ganti pakaian. Kemudian ada perahu yang digunakan untuk mengangkut jenazah ataupun korban ke laut untuk membuang. Kemudian kita mengambil sampel tanah dan daun terdapat bercak darah di lokasi pada saat eksekusi itu. Jadi tanah yang ada di lokasi tersebut, di lokasi eksekusi itu kita ambil untuk kita lakukan pengujian di lapor untuk memastikan terkait dengan darah yang ada di TKP tersebut. Kemudian perbuatan ataupun tersangka kami jerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian pasal 458 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kemudian ada pasal 415 huruf B Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.